Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami saat ini mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus-Mu hadir dalam hati pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan melaluinya kami diberkati, dan itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam hidup ini tentu dan pasti setiap kita memiliki keinginan, kemauan dan harapan yang baik yang kita alami. Kita sudah berusaha untuk menggampainya, namun kadang atau sering berbeda dengan keinginan Tuhan. Bicara soal COVID-19 yang tidak kunjung berakhir di Indonesia, bahkan hampir seluruh negara di dunia, pasti Tuhan punya maksud, tujuan, dan rencana yang terbaik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saya memberikan tema renungan kita pada pagi hari ini, yaitu keinginan Tuhan di balik wabah pandemi COVID-19. Nats Alkitabnya terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara soal rancangan Tuhan adalah sama artinya dengan berbicara soal keinginan Tuhan, yang adalah hak mutlaknya Tuhan. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang berhak untuk mengagalkan keinginan Tuhan atau rancangan Tuhan itu. Mengapa? Karena Tuhan adalah yang berkuasa dan Ia adalah Maha Kuasa. Sampai kapanpun dan dimanapun kita berada, Tuhan pasti punya keinginan yang terbaik atas hidup kita. Bapak, Ibu, dan saya harus percaya akan hal itu. Yang kedua, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera. Bicara soal damai sejahtera adalah kita sedang berbicara masalah damai, tenang, dan lain sebagainya yang harus dimiliki oleh setiap kita, orang percaya. Dan yang ketiga adalah harapan. Bicara tentang pengharapan adalah kita sedang bicara masalah kerinduan hati kita yang belum terwujud atau belum terrealisasi. Setiap kita punya pengharapan sampai kapan corona virus ini berakhir. Tentu semua dalam rancangan Tuhan. Nabi Yeremia menuliskan surat ini yang pada dasarnya merupakan nubuat yang dialamatkan kepada Yehuda dalam pasal 29 ayatnya yang ke-11 ini, yang adalah nubuat tentang serbuan Babel kepada Yehuda yang berakhir dengan pembinasaan Yerusalem dan Bait Suci. Tentu kondisi yang ada dalam nubuat Nabi Yeremia ini adalah hukuman Allah bagi Yehuda yang tidak bertobat dari kesalahan dosa yang mereka perbuat. Firman Tuhan ini juga buat kita semua, bahwa di dalam Tuhan pasti ada pengharapan. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, lalu bagaimana cara supaya rancangan atau keinginan Tuhan tentang damai sejahtera yang Ia janjikan itu menjadi nyata dalam hidup kita dan sesuai harapan kita semua, yaitu COVID-19 berakhir? Yaitu yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus disiplin. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-17, taat dan patuh pada aturan pemerintah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adalah mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya ke-12 sampai 14, kita bisa baca di Alkitab masing-masing. Dan yang ketiga adalah selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita
baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tentu kita semua sudah hafal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tidak ada tawar-menawar. Kita harus mengucap syukur. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanggalkan kesombongan dan keegoisan dengan saling mengasihi, berbagi, dan peduli terhadap sesama. Inilah kesempatan bagi kita untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain, saling peduli satu dengan yang lain. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai 4. Dikatakan di sana bahwa mementingkan kepentingan orang lain sama artinya dengan kita mementingkan diri kita sendiri. Artinya kita harus peduli dengan sesama kita. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai 39, bahwa mengasihi sesama itu adalah wujud dari kita mengasihi Tuhan Allah kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kelima adalah menjadi manusia yang tidak malas. Tetapi dengan ujian kehidupan ini, semakin berlatih dan belajar terus mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi, atau disingkat iptek. Kiranya firman Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Saya PDM Agustinus Guling PDK. Salam sehat, tetap semangat, stay at home. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kami mohon Tuhan senantiasa mengingatkan kami agar kami melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.